dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamah aku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Selamat pagi pemuda, Shalom. Selamat datang di ibadah minggu perdana Komisi Pemuda GKI Cawang. Kita bersuka cita walau kita belum bisa bersama-sama hari ini, tapi teknologi sudah ada dengan baik tersedia untuk membuat kita terhubung. Kita mau nyatakan dalam hidup kita bahwa bahkan segala ketidakpastian yang ada di tahun 2020 dan mungkin akan ada ke depannya tidak akan menghentikan kita memuji Tuhan Yesus. Nothing's gonna stop us now. I will sing with your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 I will sing. I will sing, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us
we praise you now. We'll praise you forever. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih karena Tuhan telah mampukan kami untuk tetap memuji nama Tuhan. Penyembahan yang sesungguhnya adalah hidup kita teman-teman. Kiranya hati yang menyembah selalu selaras dengan hidup yang dipersembahkan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjadi dasar kita menjalani 2021. Ambil alih hidup kami ya Allah. Hiduplah di dalam hati kami. Pakai kami menjadi alat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Our Majesty, King of all kings, reign in our hearts, take over our lives. Be glorified, your name. Your kingdom come, your will be done. Reign over us with power and love. We glorify your name. Our Majesty, King of all kings, reign in our hearts, take over our lives. We glorify your name. Your kingdom come, your will be done. Reign over us with power and love. We glorify your name. Your kingdom come, your will be done. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kami semua ada di sini terhubung satu sama lain, menyatukan hati kami, membawa penyembahan kami, membawa persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, kami serahkan komunitas ini, kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Lawat kami pribadi lepas pribadi ya Allah, supaya sungguh kami dalam menjalankan ibadah ini bisa memiliki hati yang rendah, hati yang mau dibuka, hati yang mau bertumbuh untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang agung, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bulan ini kita belajar mengenai foundation, mengenai dasar yang perlu kita miliki untuk menjalani hari-hari kita selanjutnya. Setelah di bulan ini, di bulan Januari kemarin, waktu persekutuan kita belajar mengenai karakter-karakter Allah, mengenai nilai-nilai Allah. Hari ini kita mau belajar mengenai respon yang perlu kita miliki atas pengetahuan-pengetahuan tersebut. Sehingga kita bisa memiliki dasar yang bisa kita pegang untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dalam segala upaya kita hidup berkenan di hadapan Allah, kedagingan ini seringkali masih menang. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan terasa lebih melegakan untuk dilakukan. Misalnya, membenci, mendendam, tidak memaafkan. Kadang kita lupa atau bahkan sengaja lupa untuk menyangkal diri. Teman-teman, Allah kita Allah yang setia dan Dia selalu ada di sana untuk menunggu kita kembali. Mari kita hampiri Dia dan kita akui segala dosa kita. Saya akan memberi waktu untuk teman-teman untuk berdoa secara pribadi dan setelah itu saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ya Allah dengan segala dosa kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah. Kiranya Tuhan yang selalu pimpin ya Allah, supaya kami selalu kuat untuk menyangkal diri. Kami selalu mau lebih semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena kami tahu persembahan yang sejati adalah hidup kami. Tuntun kami ya Allah, jangan lepaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan topik dosa yang gak habis-habis, bahkan dengan intensitas pengakuan yang seminggu sekali, rasanya di luar nalar seseorang masih mau terima kita. Tapi tidak untuk Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan di kayu salib mengalahkan segala keheranan. He already proved us that He loves us even at our darkest. Mari pegang teguh komitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita puji Dia, Allah yang tidak ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terukis wajahku, bukan karena ku ada
wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Saudara-saudara, berita anugerah hari ini saya bacakan dari Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita siapkan hati kita dan kiranya roh yang mau diajar, a teachable spirit, akan selalu ada dalam diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum saya membacakan dan kita merenungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah hari ini kembali kami datang kepadamu, kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kami, cahaya bagi hidup kami. Tuhan yang kiranya kembali menerangi hati dan pikiran kami, sehingga jalan hidup kami boleh lurus, tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami dengan diri-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini betul-betul dipahami dan dilakukan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan pelayanan firman ini, berkati device kami, berkati jaringan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman hari ini saya ambil dari bacaan leksionari bagian Mazmurnya. Dari Mazmur 111. Saya akan membacakan buat saudara, saudara boleh menyimaknya. Mazmur 111. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ayat yang ke-10 kesimpulan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia saudara yang membaca dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, shalom. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini. Dan saya memilih bacaan hari ini dari Mazmur 111 dengan tema yang ada di Dian Penuntun adalah takjub kepada Allah. Ada 4 bacaan saudara-saudara, dan Mazmur 111 saya rasa paling representatif untuk tema kita pada hari ini. Nah saudara, saya akan langsung masuk ke Mazmur 111 ini saudara-saudara. Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 111 dan 112 itu satu unit kesatuan. Dia bicara soal memuji Allah, dia bicara soal berbahagialah orang yang takut dan gentar kepada Allah. Bagian ini menarik saudara untuk kita gumuli, biasanya Mazmur jarang dikhotbahkan. Tetapi Mazmur ini saya pikir paling cocok menegaskan kepada kita kebenaran bahwa kita harus takjub kepada Tuhan karena kasih setianya. Saya ulangi sekali lagi saudara, apa yang menjadi poin saya pada saat ini, kita harus takjub kepada Allah karena kasih karunia-Nya. Kemurahannya begitu besar. Itulah alasan kita takjub kepada Allah. Kita lihat ayat demi ayat ya saudara ya. Yang pertama kita lihat dulu ayat 1. Pemazmur bilang, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saudara, Mazmur 111 ayat 1 kesannya eksklusif.
Kurang enak nih didengar. Dalam situasi yang inklusif, bangsa Indonesia yang majemuk, ini kurang enak saudara ya. Mazmur 111 ayat 1 kesannya sangat eksklusif. Pemazmur mengatakan, yuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang benar. Jangan di sini, tapi di sini. Kesannya begitu. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan sebagai keturunan Yakub. Kalau saya ngomong begitu yang baper siapa saudara-saudara? Kalau saya bilang yuk kita bersyukur sebagai keturunan Yakub, yang baper keturunan Esau. Saudara, kalau kita baca Alkitab PL memang dia sangat sangat eksklusif, sangat terpilih sekali, mengerucut Abraham, Ishak bukan Ismail, Yakub bukan Esau, dan seterusnya. Inilah bangsa pilihan Allah, sebab juru selamatnya cuma ada satu. Saya tidak mau terlalu masuk dalam doktrin predestinasi, Allah memilih, dan seterusnya. Tapi yang tertera di teks saya perlu kemukakan kepada kita. Sekali lagi, pemazmur mengatakan, yuk kita yang keturunan Yakub, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa pemazmur ngomong kalimat ini saudara-saudara? Karena kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Yahweh. Kalau pakai bahasa perjanjian baru, yuk kita yang anak Kristus, anak Tuhan, Kristen, yuk kita bersyukur. Kenal Tuhan kan? Kalau kenal Tuhan ya ayo kita sama-sama bersyukur. Saudara lihat gak? Ini sebuah ajakan yang eksklusif untuk sesama umat Tuhan. Anak Tuhan bukan? Gitu ya. Jadi sangat-sangat menurut saya presisi sekali ke dalam lingkup yang mengalami Tuhan. Kalau enggak diajak sama pemazmur. Oke, itu yang pertama saudara-saudara. Dia mengajak orang-orang yang mengalami Tuhan, yang Kristen. Kalau di perjanjian baru church, kalau di perjanjian lama itu Israel. Ayo kita kalau kenal Yahweh kita bersyukur sama dia. Ini ajakannya menurut saya kuat sekali. Oke. Yang kedua, kita perhatikan ayat 2 dan 3 saudara. Bagi saya ini juga menarik. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Suka enggak? Kalau suka, selidiki. Agung dan semarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar, layak diinvestigasi. Itu seperti film detektif ya, saudara. Kalau suka film detektif, saya nggak tahu saudara ada yang nonton Blacklist nggak ya di Netflix? Itu salah satu film detektif. Kayak semacam kamu di sini jam berapa? Berapa lama kamu di sini? Kamu habis ini mau kemana? Kamu kenapa ke sini? Kamu sama siapa ke sini? Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa pakai bajunya kok warna hitam atau warna putih? Kenapa? Ada alasannya enggak? Kenapa kamu datang jam segini? Ya. Jadi, saudara, perbuatan-perbuatan Tuhan itu layak diinvestigasi, layak diselidiki. Saudara, kita membaca Mazmur tidak bisa seperti membaca kitab Injil. Kitab Injil, kitab naratif, kitab narasi. Diselidiki dengan kata per kata seperti surat Paulus nih maksudnya apa. Mazmur adalah sebuah kitab puisi. Kalimat-kalimat ini adalah ekspresi dari esensi yang ada di dalam diri si pemazmur. Dia punya rasa takjub kepada Tuhan. Dan dia mengekspresikan rasa takjubnya itu dengan kalimat ini. Perbuatan Tuhan itu besar dan layak diinvestigasi. Ini ekspresi yang menurut saya menarik ya. Bukan berarti saudara harus menginvestigasi, tapi dia mau mengatakan kemurahan hati Tuhan itu layak untuk kita notice. Kalau kita orang GKI, kita nyanyi lagu Hitung Berkatnya. Apakah saudara count your blessings? Apakah saudara menghitung atau saudara mengabaikan, santuy aja sama berkat Tuhan? Saya pikir itu bukan ekspresi yang baik.
Dan kalau ekspresi kita santuy terhadap cinta kasih Tuhan, esensi di dalam diri kita juga sebenarnya kurang bersyukur sama Tuhan. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, saudara. Bagian yang terakhir di Mazmur 111 ayat 4-9. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan cara apa? Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Saudara, di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari Mazmur 111. Saya merasa puncaknya itu ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada umatnya milik pusaka bangsa-bangsa. Apa yang ada di kepala Anda? Diberikan kepada umatnya nih, Israel, milik pusaka bangsa-bangsa, dikasih semua ke dia. Saudara membaca ini, kalau saya ya, pikiran saya nggak bisa lepas dari tanah Kanaan. Itu milik pusaka, tanah mahal saudara-saudara. Diberikan tanah pusaka bangsa Kanaan itu yang macam-macam itu. Diberikan kepada umatnya, kepada Israel. Dikasih ke dia. Saudara, kalau membaca ini saya jadi kepikir, apa sih cerita, story. Buat saya Instagram itu membajak ide Alkitab. Apa Instastory yang paling meta naratif, grand narasi yang paling besar? Menurut saya cerita kemerdekaan Israel dari Mesir. Menurut saya cerita kemerdekaan Israel dari Babel. Saudara, kalau baca Alkitab, nabi-nabi itu dari mulai Yesaya sampai ke bawah, sampai Maliaki, itu satu narasi. Keluarnya Israel dari pembuangan Babel. Nabi-nabi udah bilang, udah kamu nurut aja. Nanti ada waktu kamu keluar dari pembuangan. Kita baca apa misalnya, Keluaran. Wah, itu narasi yang besar di mana Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kalau kita baca PB, narasi besarnya adalah pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Saudara lihat gak? Ini konsisten narasi-narasi ini. Dan narasi-narasi ini ingin mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Umatnya Yakub, keturunan Yakub, ya kan? Gereja, yuk kita memuji Allah, yuk kita bersyukur kepada Allah. Allah tuh sangat baik. Dia tuh memberkati kita. Ya. Ayat yang ke-10 ini kesimpulan, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Mazmur 111 ingin mengajak saudara untuk takjub kepada kasih karunia Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 111 mengajak saudara dan saya sebagai keturunan Yakub untuk takjub kepada kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau mengajak saudara berpikir apa yang membuat saudara dan saya takjub. Apa? Apa yang membuat saudara dan saya heran? Apa yang membuat saudara dan saya amazed? Belum tentu loh saudara, karena kasih karunia Tuhan. Saya minta perhatian saudara
saat ini ke belakang saya akan naikkan intensitas khotbah ini. Please ikuti saya dengan baik di bagian ini. Yang pertama, saudara-saudara, saya akan membandingkan dua bagian PB. Yang pertama Markus pasal 4 ayat 41. Coba saudara lihat. Di sini diceritakan mengenai Yesus meredakan angin ribut. Oke, angin ribut, kapalnya ikut bergelombang, mabok, takut tenggelam. Ketika Yesus meredakan angin ribut. Yesus meredakan pandemi corona. Saudara dan saya happy gak? Gimana perasaan kita? Sekarang kita lihat ya, murid-murid gimana ekspresinya. 41. Perhatikan saudara, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka menjadi kurang takut? Tidak, mereka menjadi sangat takut. Jadi mujizat Tuhan itu gak selalu membuat orang tuh sumringah. Seneng gitu, wah Tuhan itu baik. Enggak. Yang bikin orang takjub adalah peristiwa ini. Tapi takjubnya takjub negatif, saudara. Saya jelaskan supaya lebih clear lagi. Lukas pasal 13, saudara perhatikan. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini ada musibah, saudara. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara, di Lukas 13 diceritakan ada musibah di Galilea. Itu ceritanya Pilatus ngumpulin orang-orang, prajurit-prajurit pakai baju preman, pakai baju biasa tapi dalamnya pedang. Di situ ada sekumpulan orang Yahudi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi banyak domba, banyak darah. Di saat yang sama langsung dibuka itu jubahnya dan prajurit-prajurit Romawi itu membunuh orang-orang Galilea. Ada sebuah tragedi kemanusiaan di sana. Ketika musibah itu terjadi, respon orang-orang Yahudi pada umumnya mengutuk. Atau nyumpah-nyumpahin lah gitu kira-kira. Wah itu ya, orang-orang Galilea kayak gitu karena mereka banyak dosa. Wah itu ya, 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Waduh, itu peristiwa, itu tragedi, itu pasti orang berdosa. Yesus mengatakan apa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Jadi banyak dari mereka yang takjub dengan keadilan Allah, bukan karena cinta kasih Allah. Di Indonesia tahun 2004 ada tsunami Aceh yang mati ratusan ribu. Berapa banyak orang yang berpikir itu tuh supaya mereka pada bertobat semuanya. Dulu waktu corona belum masuk Indonesia, Januari, Februari ada seorang ustadz mengatakan itu memang negara kafir, makanya mereka kena corona. Saudara, pola pikir ini bukan hanya orang Kristen, semua orang berpikir seperti itu. Jadi kalau ada musibah, kita mengkaitkan, mengasosiasikan itu dengan dosa. Itu karena mereka berdosa. Gempa di Sulawesi Barat, hari ini Manado ketika ini di-record,
Manado lagi banjir. Teman saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sangat buruk kondisinya. Saudara, kita tuh orang yang mengkaitkan musibah dengan dosa. Kita pikir tuh kita orang-orang baik, saudara. Gak kena masalah. Padahal kita berdosa hidup itu namanya kasih karunia Tuhan. Dan kita harus takjub ketika saudara dan saya bisa hidup pada hari ini. Saudara ingat gak cerita Usa? Ada orang di PL namanya Usa. Itu ada tabut dibawa pakai lembu. Tiba-tiba kena batu, tergelincir mau jatuh sama Usa dipegang. Mati dia pada saat itu juga. Kita kalau pembaca modern baca kayak gitu kita gampang menghakimi Allah. Itu Allah tuh lebay. Allah itu lebay. Saudara, R.C. Sproul, saudara materi ini sangat dipengaruhi oleh R.C. Sproul. R.C. Sproul tuh nulis satu buku, saudara, membahas mengenai Usa itu. Saya akan bacakan satu kutipan dari R.C. Sproul kepada kita pada hari ini. Perhatikan saudara. Semua dosa pantas dihukum mati. Jadi kalau kita bisa hidup hari ini, maka ini pasti adalah karena cinta kasih Tuhan. Kita terlalu biasa dengan cinta kasih Tuhan, sehingga kita menggampangkan Tuhan dan meremehkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita terkejut oleh keadilan dan santai terhadap cinta kasih. Saya ulangi, saudara. Kita terkejut oleh keadilan, kita santuy, kita be aja, kita biasa aja terhadap cinta kasih Tuhan. Amin. Saudara masih hidup gak hari ini? Saudara bikin dosa gak? Saudara harusnya mati. Seperti Usa itu. Kalau saudara dan saya hari ini hidup, artinya apa? Tuhan menuntut pertobatan dari kita. Itu artinya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tidakkah engkau sadar bahwa maksud dari semuanya itu menuntut engkau kepada pertobatan? Kalau saudara dan saya hidup di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, kasih karunia Tuhan itu nyata, artinya kita harus bertobat saudara-saudara. Saya gak tahu apakah ada yang mendengarkan khotbah ini saudara sedang terikat dengan dosa pornografi. Atau ada yang lagi selingkuh mungkin sekarang ini. Atau ada yang lagi korup di perusahaannya. Ada yang lagi gak baca kitab suci saat teduh. Saudara, maksud dari semuanya itu adalah menuntut engkau kepada pertobatan. Kita tidak takjub pada kasih karunia kemurahan Tuhan, kita takjub sama keadilannya Tuhan. Which is kita harus mati sebenarnya. Bukan harus hidup. Saudara bisa paham gak poin ini? Saudara, R.C. Sproul ngomong begini. Saudara bisa lihat ya di layar ya. Saya sudah ditanya pelbagai pertanyaan teologis yang berat. Kecuali pertanyaan mengapa Tuhan menyelamatkan saya. Saudara, kita hidup di Indonesia dengan kepercayaan yang sangat majemuk. Kadang orang Kristen dituduh sombong, menganggap dirinya paling benar, eksklusif. Kenapa cuma ada satu jalan? Saudara, R.C. Sproul menjawab, perhatikan, R.C. Sproul menjawab, pertanyaan kita itu salah. Kita gak boleh nanya, kenapa cuma ada satu jalan? Kita seharusnya nanya, Tuhan, kenapa masih ada jalan? Harusnya saudara dan saya tidak diselamatkan. Kita itu semua layak untuk kematian dan tidak pernah layak untuk kehidupan yang kekal. Kasih karunia Tuhan itu besar dan kita gak pernah takjub sama kasih karunia Tuhan itu hari ini. Jarang banget kita takjub.
Kita takjub kalau ada kecelakaan Sriwijaya Air. Takjub kita. Kita takjub ada gempa bumi. Takjub kita. Tapi setiap hari Tuhan kasih karunia, kita gak pernah takjub sama dia. Gak pernah. Februari saya saat teduh dari Wahyu 18. Corona masuk Indonesia 3 Maret secara official. Diumumkan sama presiden 2 kasus. Kalau saudara pakai bibit, saudara buka, saham itu jatuh semua di bulan Maret. Februari saya saat teduh, saya masih ingat ini semua. Februari saya saat teduh dari Wahyu 18, nanti saudara buka sendiri. Di situ diceritakan bagaimana pedagang-pedagang kecil yang nasibnya bertumpu sama Babel, Nebukadnezar yang kerajaan yang akbar itu, semuanya pada nangis. Karena kerajaan yang besar itu hancur. Saudara, saya baca itu Februari 2020, saya baca itu saya bergumul dalam hati, waduh, perekonomian pun bergantung sama Tuhan. Di Wahyu 18, saudara baca nanti ya, saya gak punya waktu membaca detail, itu barang dagangan tuh banyak, tapi gak terkonversi menjadi uang. Pedagang kecil semua nangis, perekonomian hancur. Hari itu saya inget banget lagi Prapaskah. Hari pertama Rabu Abu 2020 itu saat teduhnya. Saya blast ke grup jemaat, saya bilang kalau perekonomian baik itu pun anugerah Tuhan. Saudara dan saya harus takjub dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara lihat bibit hari ini, saudara lihat grafiknya dari Maret sampai ke Januari 2021, dia udah ngeroket saudara. Saya percaya itu pun kasih karunia Tuhan. Kita hidup hari ini pakai aplikasi Gojek, Grab, Tokopedia, Blibli, JDID, Lazada, Bukalapak, Shopee. Saudara, semuanya ini menggerakkan roda perekonomian sampai UMKM semua bergerak. Saudara jualan apa, saudara bisa memajukan usaha itu. Kalau COVID terjadi tahun 2000, zaman saudara pakai Nokia 3310, Anda hanya bisa main ular sampai panjang. Anda dan saya hanya do nothing saja. Saudara pernah bersyukur untuk hal ini? Takjub. Atau saudara biasa aja? Ya biasalah Pak, itu kan karena presiden kita gak lockdown, makanya perekonomiannya baik. Kita datar aja ngomong kayak gitu. Santuy terhadap cinta kasih Tuhan, takjub pada kecelakaan Sriwijaya. Tapi yang ini tidak pernah membuat kita takjub. Kita biasa aja lihat ini. Hidup dalam dosa terus. Kan stay safe, Kak Indra stay safe di rumah aja. Stay safe di rumah aja. Saya mau lawan itu hari ini. Saudara lihatlah orang-orang ini yang bikin live streaming ini happening right now. Ini ada orang yang gak stay safe, termasuk saya. Saya harus keluar dari provinsi saya dan saya harus masuk ke DKI Jakarta. Provinsi hitam, bukan merah. Saya bergumul saudara, in some ways, saudara dan saya gak bisa stay safe di rumah aja tuh gak bisa. Yesus itu turun dari sorga, gak stay safe di sorga aja. Dia turun ke dalam dunia tuh supaya mati dia. Iya. Sebelum recording ini saya ngobrol dengan seseorang tadi, bicara soal anak muda. Banyak yang masih nongkrong. Kalau Anda melakukan hal itu, Anda pikir Anda OTG dan sehat, Anda pulang ke rumah, Anda bawa penyakit buat orang tua, buat kakek nenek. Anda tidak membawa kemaslahatan. Anda gak bisa dibilangin berarti. Anda egois. Gak bersyukur untuk apa yang ada hari ini. Tapi kalau ada kecelakaan, ada apa, Anda takjub kepada Tuhan. Dan takjub di dalam kategori yang salah. Kita tidak takjub pada cinta, tapi kita takjub pada keadilannya Tuhan. Saudara dan saya, wrong, sangat salah. Saudara, saya ingin menutup dengan kalimat dari R.C. Sproul.
Dia mengatakan kalimat berikut ini. If on the day of judgment, I look at Jesus and he says to me, I don't know who you are, please leave. If that happens to me, I'll be surprised. But I also know this, I would have no ground for complaining about it. He is holy and I am not. Saudara masih hidup hari ini? Kalau saudara masih hidup hari ini, saudara dapat kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dapat kasih karunia Tuhan, hai keturunan Yakub, mbok ia takjub. Pikirkan apa yang Tuhan inginkan dari Anda. Jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya sakit? Tapi coba tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya sehat? Mungkin ada something yang Tuhan mau Anda kerjakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, hai keturunan Yakub. Jangan takjub kepada kecelakaan musibah, tapi takjublah kepada kasih karunia Tuhan. Semoga ini menginsafkan saudara akan dosa dan menolong kita hidup sebagai keturunan Yakub yang sejati. Tuhan memberkati. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kemanapun ku
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kaum keturunan Yakub, sebagai gereja di perjanjian baru ini. Tuhan, ampunilah kami kalau kami tidak takjub pada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak pernah memikirkan hal itu. Kami baru takjub ketika ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Sembari kami juga menghakimi orang-orang yang kena musibah-musibah itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa minta ampunan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami takjub dengan kasih karunia-Mu yang besar, yang membebaskan umat dari perbudakan dosa, yang memampukan kami hidup bahkan di tengah pandemi ini Tuhan. Kalau kami punya kesejahteraan secara finansial, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekaligus buat daerah-daerah bencana, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Manado. Pandemi COVID-19 juga yang masih cukup dominan di negara ini Tuhan, terutama di DKI Jakarta. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas negara ini, memulihkan baik pandemi maupun bencana-bencana alam yang rasanya terus-menerus terjadi. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami sense of awe, sehingga kami punya rasa syukur, punya rasa takjub kepada Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang pengasih dan penyayang itu. Tolong kami ya Tuhan menyambut ajakan pemazmur untuk bersyukur kepadamu. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Theo, Kak Diar, untuk Elsa. Kami bersyukur kalau mereka sudah sembuh dari COVID-19. Kami berdoa untuk Jovanka, Elda, Keisha, dan Bang Yoga yang baru saja kehilangan anggota keluarga. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Tuhan beri penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk Benny, Bang Michael, Om dan Tante, serta Saudara Aldo Silalahi yang saat ini sedang positif COVID-19. Tuhan beri ketenangan kepada mereka, berkati segala obat yang dikonsumsi boleh menolong mereka bertahan di tengah pandemi ini, bahkan bisa sembuh. Berkati mereka yang harus isoman, Tuhan beri ketenangan, sukacita, sehingga imun mereka baik dan mereka boleh betul-betul pulih dari penyakit ini. Mohon Tuhan berkati saudara-saudari kami ini. Kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan, untuk nakes, Tuhan yang kiranya menolong sistem kesehatan di Indonesia supaya boleh kuat dan memadai untuk COVID-19. Tuhan, kami menaruh harapan ini juga kepada Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada Menkes yang baru, Bapak Budi Sadikin, sertai dia ya Tuhan bisa memanage dengan baik masalah-masalah ini. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk para pemuda untuk kuliah, skripsi, pekerjaan, dan untuk teman hidup. Biarlah pergumulan-pergumulan ini, doa-doa mereka ini Tuhan jawab dan Tuhan pimpin. Pun mereka di tengah pandemi, mereka tetap bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Melalui persembahan syukur, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ya Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sebagai perwujudan dari kasih dan anugerah-Mu, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah benda-benda yang mati ini, agar Kau pakai sebagai karunia-karunia yang hidup demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Pakailah kami agar menjadi saluran berkat bagi dunia dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diingatkan lagi ya teman-teman, ternyata hidup kita detik ini itu juga merupakan karunia Tuhan. Saya pribadi sangat tertegun saat Kak Indra menyebutkan bahwa pertanyaannya seharusnya bukan Tuhan, mengapa cuma satu jalan? Melainkan Tuhan, mengapa masih ada jalan? It moves something within me and I hope it blessed you too. Kiranya setiap hari kita mau takjub atas kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kaulah
dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita mau baca warta dulu ya. Jangan
Kamis besok kita tetap ada saat teduh. Hari Kamis jam 8 itu teman-teman yang cewek dan cowok itu bisa gabung dan sharing bersama, tapi cewek dan cowok dipisah, jadi kayak santai, lebih lega, sharingnya juga bisa lebih terbuka, oke? Jadi jangan lupa untuk ikut saat teduh setiap hari Kamis jam 8. Dan Sabtu besok kita ada persegap juga, persekutuan gabungan bersama adik-adik kita di remaja. Hari Sabtu jam 5 sore, jadi jangan lupa juga untuk datang, yes. Terus sekarang juga kami mau mewartakan teman-teman yang berulang tahun. Selamat ulang tahun teman-teman, panjang umur, sehat selalu. Semoga kita segera bertemu supaya kita bisa segera menyelamati secara langsung. Oke?